adalah kondisi Feza Mall yang kita khawatirkan untuk ke depan. Baik ya, jadi inti dari rapat yang harus kita laksanakan dengan owner itu akan membahas masalah mengenai keuangan dan modal yang diperkirakan yang tidak memungkinkan 2-3 tahun ke depan, sehingga perlu dilakukan inovasi dan mengadakan event agar mall dapat tetap bersaing. Betul Pak, itulah kondisi mall yang kita hiraukan dan tindakan yang kita perlukan saat ini. Saya kirim surat undangan rapat beserta agenda kepada Bu Vanessa agar bisa disampaikan surat undangan kepada owner. Baik, nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai rapat, saya sebagai Ketua Pengelola Feza Mall mengucapkan terima kasih kepada Bu Mega selaku owner yang sudah menyempatkan datang di pertemuan darurat ini untuk membahas kondisi mall yang perlu dibicarakan. Pemandu rapat kali ini akan saya berikan kepada Rita sebagai sekretaris dari mall. Kepada Bu Rita, saya persilakan. Baik, izinkan saya sebagai sekretaris Feza Mall yang akan membantu selama kegiatan rapat berlangsung. Jadi kami ingin menyampaikan perkembangan Feza Mall selama beberapa waktu kebelakang. Selain itu, kami juga akan memberikan beberapa solusi dari masalah yang terjadi pada mall kita. Kali ini Feza Mall mengalami perubahan kondisi di mana kami pengaruhi oleh perkembangan zaman yang pesat. Perkembangan teknologi juga membuat sebagian besar mall menjadi sepi karena semakin banyaknya peminat di toko online. Kondisi ini bermula saat terjadinya pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Saat itu toko-toko offline di mall banyak sekali yang tutup. Bahkan menyisakan toko yang bergerak di bidang F&B saja. Namun dampak pandemi ini semakin menyebar, sehingga tak heran toko yang bergerak di bidang F&B pun ikut tutup. Di sisi lain, Feza Mall harus tetap bersaing dengan mall dan toko online yang banyaknya. Maka pada masalah ini, Feza Mall akan menghadapi dua jenis pesaing dengan kategori yang berbeda. Di mana ada banyak faktor yang membuat mall kita sepi. Salah satunya toko yang tutup. Hal tersebut membuat mall kita kurang menarik para pengunjung untuk datang ke mall. Faktor tersebut membuat toko F&B saja yang buka atau aktif. Dari sini kami melihat bahwa pengunjung tidak lagi tertarik dengan toko yang dibuka di Feza Mall. Namun para pengunjung akan lebih tertarik pada toko dengan brand terkenal. Karena hanya toko F&B saja yang buka, sehingga pengunjung datang hanya untuk makan meski ada beberapa toko pakaian, elektronik yang buka, namun itu sudah tidak terlalu menarik pengunjung. Selanjutnya, toko yang buka mungkin brand-brand yang sepi peminat atau tidak menarik bagi pengunjung, seperti brand-brand yang tidak dikenal atau brand yang asing di pengetahuan para pengunjung. Untuk masalah keuangan Feza Mall pun sudah kategori warning, sehingga saya akan memaparkan kondisi keuangannya. Untuk laporan keuangan Feza Mall sendiri mulai dari tahun 2020 sudah perlahan menurun hingga sulit ditingkatkan dari tahun ke tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi keuangan Feza Mall, diantaranya turun peminat karena jenuh dengan posisi toko-toko offline, dan yang paling berpengaruh saat pandemi datang membuat terbatasnya kontak sosial sehingga sebagian besar orang khawatir untuk datang ke tempat umum seperti Feza Mall saat ini. Dari situ, mereka lebih memilih berbelanja di toko online sekalipun membeli bahan makanan atau minuman. Oke, jadi berdasarkan data yang telah kami ringkas, ada beberapa hal yang ingin kami ajukan dalam perubahan suasana mall agar kedepannya menjadi lebih baik. Di mana kami berencana untuk melakukan perubahan infrastruktur mall agar lebih tertata. Yang pertama ada perubahan face branding mall yang jadi lebih modern. Yang kedua ada perubahan tema atau suasana dalam mall dengan dekorasi dan event-event. Yang ketiga adanya meminimalisir orang atau menambahkan teknologi. Untuk anggaran merealisasikan inovasi yang ada, saya bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, infrastruktur. Anggaran yang dibutuhkannya itu kurang lebih sebesar 650.700.000. Lalu yang kedua, untuk event berupa konser, itu di angka 340.890.000. Terakhir, untuk fasilitas baru, yaitu playground, membutuhkan anggaran kurang lebih 100.500.000. Sehingga total anggaran untuk merealisasikan inovasi ini sejumlah 1.092.090.000. Nah,
Sesuai data pengunjung yang kita punya, ada beberapa data yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena keinginan dan kebutuhan pengunjung yang dapat dipenuhi tanpa mendatangi Veza Mall. Oleh karena itu, saat ini kami akan membahas prospek bagaimana mall dapat menarik kembali perhatian pengunjung sesuai keinginan dan kebutuhan dari berbagai segi, sehingga dapat meningkatkan ketertarikan dan omset mall setiap bulannya. Setelah ini, dapat dilanjutkan oleh divisi marketing kami untuk membahas strategi mall yang berguna menarik perhatian pengunjung dari berbagai segi. Jadi, agar menarik pengunjung lebih banyak, kita akan memasukkan toko-toko atau brand yang memang menarik pelanggan sesuai kebutuhan dan kepentingan. Seperti Uniqlo, H&M, Zara, dan berbagai brand yang menarik daya tarik yang kuat kepada pengunjung mall. Membuat kemungkinan besar, Veza Mall dapat mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Selain itu, kami juga berencana mengadakan event yang dapat membantu meningkatkan jumlah pelanggan. Namun, konsep mall yang lebih modern juga kami perlukan untuk mendapatkan perhatian lebih dari pelanggan. Selanjutnya, kami akan mencari investor atau dana tambahan untuk konsep mall yang baru. Nah, mungkin itu penjelasan dari marketing kami. Dan kami lanjutkan dengan membahas tentang event yang akan diadakan untuk mendukung ketertarikan pengunjung kembali ke Veza Mall dan membuat masyarakat menjadi lebih mengenal mall kita. Dengan mall yang berkembang jauh lebih baik dan modern, kami memprediksi data pengunjung dan data finance pada mall kita dapat meningkat baik saat mall sedang ramai maupun tidak. Dengan begitu, kegiatan operasional pada mall dapat berjalan dengan lancar. Event yang diadakan berupa konser, kemudian juga menambah fasilitas berupa kamar bermain berukuran besar yang dilaksanakan di indoor, serta mengadakan bazar-bazar untuk para UMKM. Dengan dihadirkannya 3 hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mall. Dengan adanya beberapa toko yang direncanakan akan masuk ini, kami memperkirakan peningkatan penghasilan sebanyak 52% dilihat dari antusias masyarakat terhadap brand-brand tersebut. Kami juga mengadakan event yang sesuai dengan minat para masyarakat yang dimana akan menarik pengunjung dan juga akan menghasilkan pendapatan dari parkir sebesar 47%. Sedangkan dengan munculnya bazar-bazar UMKM, itu pendapatan Veza Mall akan diperkirakan bisa meningkat hingga 38%. Terakhir, dengan dibangunnya fasilitas baru yaitu playground, guna Veza Mall menjadi kids friendly, itu akan meningkatkan pendapatan kira-kira hingga 45%. Konsep mall juga akan kami ubah dengan perkiraan pengeluaran biaya di angka 600 juta. Dengan biaya yang kami perkirakan tersebut, maka kami akan membutuhkan investor untuk mewujudkan konsep mall yang baru. Itu dia kondisi Veza Mall saat ini. Ada beberapa perencanaan ke depan yang ingin kami perbaiki untuk mencegah meningkatnya permasalahan pada mall kita. Dengan begitu, setelah saya rekap semua penjelasan yang telah dipaparkan, bahwa kesimpulan yang akan diambil untuk pengembangan dan peningkatan mall kita ke depannya adalah kita harus membuat inovasi baru terhadap Veza Mall ini yang sedang terancam dengan membuat perubahan infrastruktur mall, yaitu perubahan face branding mall, itu lebih jadi modern. Yang kedua, perubahan tema atau event-event yang menarik. Yang terakhir adalah menambahkan teknologi. Lalu, jadi agar lebih menarik pengunjung, kita akan memasukkan toko-toko atau brand yang memang menarik pelanggan dan sesuai kebutuhan dan kepentingan pelanggan seperti Uniqlo, H&M, Zara, dan yang lainnya. Nah, yang memiliki daya tarik yang kuat untuk pelanggan seperti apa yang dikatakan oleh pihak marketing Bapak Hagai tadi, konsep mall juga akan kita ubah sesuai budget kita. Lalu kita akan membuat sebuah event konser di mana itu menambah fasilitas berupa taman bermain indoor untuk anak-anak yang secara memudahkan orang tua untuk berbelanja serta mengadakan bazar-bazar UMKM. Dengan dihadirkannya 3 hal itu, kita berharap untuk meningkatkan pendapatan Veza Mall saat ini. Baik, semua perencanaan sudah saya terima. Untuk merealisasikan akan saya pertimbangkan dengan para investor di rapat selanjutnya. Sedangkan untuk biaya, sepertinya bisa lebih efektif jika dibicarakan kembali, terutama pada bagian pengembangan gedung mall yang mengeluarkan biaya yang besar. Baik Ibu, untuk biaya akan kami bicarakan kembali. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Ibu Mega dan sekretaris yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di rapat darurat ini, dan juga para rekan-rekan atas kerjasamanya.
saya sangat mengharapkan rencana saya dan rekan-rekan bisa terrealisasikan. Dan begitu, saya akhiri saja rapat hari ini.